Iya, baik, kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca, saudara, bagaimana ya pemberontakan bangsa ini, terutama Korah, Datan, dan Abiram, yang membujuk para pemimpin-pemimpin suku untuk melawan Musa dan Harun, karena mereka juga menginginkan jabatan ya imam. Mereka dengan motivasi yang salah, mereka pikir mereka dapat melakukan segala sesuatunya. Ingat, dalam hidup ini Tuhanlah yang pegang kendali. Ya, sekarang kita lanjut ayat 12, saudara ya. Kemarin kita sudah di bilangan 16 ayat yang sampai ayat 11. Yang ketika itu Musa bertanya kepada mereka, ya sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu sepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Mereka lupa bahwa yang memilih Musa dan Harun itu adalah Tuhan. Jadi ketika mereka mau menjatuhkan Musa dan Harun, itu artinya mereka mau menjatuhkan Tuhan. Mau menjatuhkan rencana dan kehendak Tuhan. Ya, barang siapa yang melawan orang-orang yang dipilih Tuhan, dia mau ya berhadapan dengan Tuhan. Makanya saya tidak terlalu ambil pusing ya ketika ada orang-orang yang ingin berusaha menjatuhkan kami. Ya, saya selalu berkata, ya kalau kami sampai pada titik ini tuh Tuhan yang angkat. Tidak ada satupun yang kami kerjakan karena kekuatan kami, semua karena anugerah Tuhan. Jadi kalau ada orang yang memfitnah kami, ingin menutup pelayanan kami, ingin ya menjatuhkan kami, berarti dia berhadapan dengan Tuhan sendiri. Jadi kita nggak perlu takut, saudara. Musa berkata kepada bangsa itu, besok pagi nanti aku akan melihat, kita semua akan melihat ya siapa yang Tuhan pilih untuk mendekat. Ayat 12, adapun Musa telah menyuruh ya orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Ya, mereka berkata, saudara, ya kami tidak mau datang. Mereka memberontak terhadap Musa, orang yang dipilih Tuhan. Bahkan mereka dengan ya tidak mengerti rencana Tuhan berkata, Mesir itu negeri yang penuh susu dan madu. Dan kenapa engkau bawa kami ke padang gurun? Mending kami ada di Mesir. Sekali lagi mereka itu memberontak dan ya dengan mudahnya menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang-orang dipilih Tuhan. Ayat 14, ya sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka. Lalu sujudlah Musa ya kepada Korah. Engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Saudara, dikatakan di sana, ya, jadi memang kita melihat di sini ya salah satu cara termudah untuk memberontak ya atau membelot dari mengikut Allah adalah dengan melihat pada masalah-masalah kita yang sekarang dan membesar-besarkannya. Datan dan Abiram ini, saudara, melakukan hal tersebut ketika mereka mulai menginginkan makanan yang lebih enak, jabatan yang lebih enak, lingkungan yang lebih menyenangkan. Ya, Mesir, tempat yang ingin mereka tinggalkan dahulu, sekarang kelihatan kian hari kian lebih menarik. Ya, jadi bukan karena perbudakan atau mandor-mandornya yang jahat kepada mereka tentunya, melainkan karena makanannya yang membuat ya mereka itu pengen kembali lagi ke Mesir. Kedua orang ini dan pengikut-pengikut mereka adalah sama sekali kehilangan perspektif, ya cara pandang yang benar tentang kehendak Tuhan. Saudara, bila kita mengalihkan pandangan kita daripada Allah dan mulai memandang kepada diri sendiri serta masalah-masalah kita, maka kita akan jadi kehilangan ya pandangan kita kepada Tuhan, bahkan menilai masalah-masalah secara berlebihan ya serta dapat menghalangi hubungan kita dengan Allah. Jangan biarkan kesulitan, tantangan, masalah
yaitu membuat kita ini tidak dapat melihat petunjuk Tuhan di hidup kita. Ya, memang ketika berjalan dengan panggilan Tuhan itu tidak enak. Ya, untuk berjalan menggenapi rencana Tuhan itu tidak enak. Siapa yang bilang enak? Ya, enggak enak saudara, karena ada tantangan. Itu yang dialami bangsa ini. Mereka berjalan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu tidak enak, tantangan, persoalan, badai. Ya, tapi jangan membuat itu, ya, masalah-masalah kita itu membuat kita akhirnya tidak lagi dapat melihat kehendak Tuhan, lalu mulai berpikir, ngapain kita harus pergi dari Mesir. Kita balik lagi ke sana, saudara. Hati-hati, saudara, ya. Lalu dikatakan, saudara, di sana Musa berkata kepada mereka bahwa ya, engkau dan kumpulanmu besok harus menghadap Tuhan. Ayat 17, baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya. Lalu kamu, dikatakan Musa, mempersembahkan masing-masing perbaraannya kepada Tuhan, ke hadapan Tuhan. 250 perbaraan juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuhi api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya. Lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram, ya, keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anak kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hari inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami, dikatakan di sana, ya, Tuhan berkata saudara kepada mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka sehingga mereka hidup-hidup turun ke dalam dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia telah menista Tuhan, baru saja selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan isi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala miliknya mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Ngeri saudara, ya. Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Saudara, kita lihat sangat mengerikan saudara. Ketika mereka memberontak terhadap Musa, mereka melawan kehendak Tuhan. Orang yang memberontak melawan orang yang diurapi Tuhan, diutus Tuhan, sangat berbahaya. Ketika itu Tuhan murka, ya. Lalu Tuhan berkata, pisahkan dirimu dari tengah-tengah bangsa ini, aku akan membunuh mereka semua. Tapi Musa dan Harun berlutut di hadapan Tuhan dan mereka berkata, Tuhan, yang salah itu hanya beberapa orang. Masa satu orang salah semua dibinasakan? Ampunilah mereka. Lalu Tuhan mengampuni
dan mendengarkan doa Musa dan Harun. Dan akhirnya saudara, Musa berkata, kalau orang-orang ini mati seperti orang lain biasanya mati, maka itu berarti Tuhan tidak menyertai aku. Tapi jika Tuhan memang menyertai aku, maka orang-orang ini akan ditelan hidup-hidup oleh bumi. Tanah akan terbelah dan mereka akan masuk ke dalam dunia orang mati. Baru selesai Musa berkata seperti itu, Tuhan melakukan apa yang dikatakan Musa. Tanah tiba-tiba terbelah dan Korah, Abiram masuk ke dalam tanah hidup-hidup dengan seluruh yang dia miliki dan juga keluarganya. Saudara, hati-hati. Kita melihat ya bahwa kalau kita ini menentang Tuhan, kita menentang hamba Tuhan, maka penghukuman itu luar biasa, saudara. Saya berdoa supaya kita semua menjadi orang-orang yang terus setia, ya mendengar tuntunan Tuhan, menghargai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menegur kita dan membawa kita ini bertobat dan hidup sesuai dengan petunjuknya. Sini dikatakan ya apa yang Musa sampaikan langsung terjadi untuk memberi pembuktian bahwa Tuhanlah yang menyertai Musa, bukan seenak-enak mereka mau menggantikan Musa. Ya, ayat 34 dikatakan, dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlari-lari mendengar teriak mereka. Sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lagi keluarlah api yang berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Eliezer anak Imam Harun, supaya ia mengangkat perbaraan-perbaraan itu di antara kebakaran itu. Jadi bayangkan saudara ya, 250 orang ikut mereka tiba-tiba disambar oleh api Tuhan yang menyala. Ya, dan Tuhan itu suruh ya Eliezer anak Imam Harun ya untuk mengangkat perbaraan-perbaraan itu di antara kebakaran itu ya. Kebakaran yang membunuh 250 orang yang memberontak terhadap Musa. Ya, dihamburkanlah api itu jauh-jauh karena semuanya itu kudus, yakni perbaraan orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya. Kemudian semuanya itu harus ditempa tipis-tipis menjadi salut mezbah. Sebab telah dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu. Jadi semuanya itu kudus, dengan demikian hal itu menjadi tanda bagi orang Israel. Maka Imam Eliezer mengambil perbaraan tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu. Lalu ditempa ya menjadi salut mezbah dikatakan di sana. Tetapi ya ditempa menjadi salut mezbah. Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Tuhan itu menyatakan semuanya itu penghukuman, mereka mati dibakar api Tuhan, mereka mati ditelan bumi untuk memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Sudah cukup banyak korban untuk memberikan peringatan. Karena itu jangan keras kepala ikut Tuhan, saudara, kalau diperingatkan cepat-cepat bertobat. Ayat berikutnya 41, tetapi kepada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya. Dan tampaklah kemuliaan Tuhan, lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka, berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhkanlah api ke dalamnya dari atas mezbah dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai.
Saudara, ya padahal mereka itu sudah sangat kurang ajar kepada Musa dan Harun. Tapi Musa dan Harun tetap berdoa minta pengampunan, tetap ya mengasihi mereka. Cuma memang bangsa ini tidak mengerti dan tidak tahu, saudara. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubunyalah ukupan dan diadakannya lah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati karena tulah itu ada 14.700 orang yang mati, saudara. Bayangkan saudara ya, karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Sangat mengerikan ya dari kisahnya Torah ini, saudara. Yang mati itu sangat banyak, 14.700 orang mati karena pemberontakan. Kita berdoa hari-hari ini, jangan kita menjadi orang yang memberontak kepada Tuhan, saudara ya. Bayangkan hanya sehari setelah Korah dan para pengikutnya dibinasakan karena menggerutu dan mengeluh terhadap Tuhan, maka bangsa Israel mulai lagi dengan bersungut-sungut dan mengeluh ya. Sikap negatif mereka hanya menyebabkan mereka memberontak lebih hebat lagi di hadapan Tuhan, dan itu hanya mendatangkan masalah yang justru lebih besar kepada mereka. Saudara, ya kita berdoa supaya kita menjadi orang tidak bersungut-sungut, tidak protes, apalagi memberontak kepada Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini yang Kau mengajarkan kepada kami untuk kami belajar hidup taat kepada Tuhan, tidak memberontak. Kami belajar malam ini lewat pelajaran di kitab Bilangan pasal yang ke-16. Bagaimana kami tidak boleh memberontak terhadap Tuhan. Kami melihat murka Tuhan langsung memakan korban. Bagaimana tanah terbuka dan mengangkat mulutnya menelan semua orang-orang yang memberontak. Bahkan api Tuhan turun dan membakar 250 orang yang memberontak terhadap Musa dan Harun. Jangan biarkan kami memberontak terhadap rencana Tuhan. Jangan biarkan kami berontak terhadap kehendak Tuhan di hidup ini. Bawa hidup kami Tuhan untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu. Karena itulah kebahagiaan di hidup kami. Berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak yang ikut Tuhan setia mencari wajah-Mu di mesbah doa. Tuhan berkati, lindungi, jagai, bahkan berikan ketentraman yang daripada-Mu. Demikian setiap mereka yang sakit, Tuhan juga beri kesehatan, kekuatan, jamah, lindungi, sembuhkan Tuhan semua yang sakit. Baik itu Tuhan, segala sakit penyakit apapun, Saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, di kepala, di badan, dimanapun. Perkatakan di dalam nama Yesus ada kesembuhan yang terjadi. Kami percaya darah Yesus menyembuhkan. Tidak ada satupun Tuhan yang terlewatkan. Pengampunan-Mu turun atas setiap kami. Turunlah kiranya Bapa, rahmat, anugerah, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan limpahan berkat yang melimpah mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Ya saudara, kita berjumpa besok di Mesbah Doa Onsite di gedung City Con Tower di Sleepy. Tidak perlu pendaftaran, saudara boleh datang, kita berjumpa ya. Sudah lama kita hanya berjumpa di udara, kita akan berjumpa secara langsung. Tidak dipungut biaya, semuanya gratis. Demikian infonya, Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan Immanuel saudara.